Jadi upaya bebas riba ini ibaratnya mungkin kayak amputasi, tetapi amputasinya ke dokter bukan ke tukang jagal. Jadi kita betul-betul perhatikan, kalau memang aset itu bisa lebih baik diberdayakan, udah diberdayakan, berdayakan saja. Apalagi sudah kegiatan usaha di situ dan seterusnya. Kita libatkan lagi nanti upaya-upaya supaya advokasi ekonomi bisa berjalan dengan cara itu. Ya, jadi kalau kreditur tidak kasih waktu, pengadilan pasti kasih. Pasti. Udah, nggak usah dipikirin gimana caranya, udah kuasain aja biar kami yang maju nanti. Nggak usah pusing lagi tuh. Udah semudah itu nah. Ya. Terus tinggal kita bicara tadi pemberdayaan. Apa yang mau kita lakukan? Setelah itu apa aset itu nanti bisa apa yang bisa dibangun dari situ dan seterusnya, lalu kita mengestimasi kira-kira berapa waktu yang kita butuhkan. Mengumpulkan itu gitu ya. Ya. Nah, gampang. Jadi mungkin kalau masih tinggalnya di Solo, Karanganyar. Ibu juga. Pokoknya Solo lah dan sekitarnya gitu ya. Solo Raya. Udah. Kita harus ada satu kantor definitif memang. Untuk bantuan hukum itu salah satu syaratnya diantaranya adalah ada kantor definitif. Ya, jadi nggak usah takut itu soal itu. Kalau gini berarti kan kita misalnya minta jangka 2 tahun Ya. dengan maksimal kita Ya. benar-benar menabung. Ya. Apa nggak sebaiknya ini maksudnya berapapun kita masukkan untuk pokoknya itu nggak bisa? Iya. Hah? Iya. Dibayarkan. Hari itu ibu masukin, itu besoknya mereka langsung debat buat bayar ribanya. Oh, hubungannya. Itulah sistem. Jadi kalau kurang-kurang ada Bu yang bilang datang sama kita, udah banyak mereka sudah paham, wah ini semangat anti riba. Udah Bu, bayar saja ngurangin pokok. Mereka bilang begitu. ternyata enggak. Ada yang sampai betul ngurangin pokok, lalu pokoknya habis, jaminan kita nggak dikeluarin. Ini bunganya masih ada nih, ditagih lagi bunga itu. Dan kalau udah tinggal bunga, posisi tawar kita lemah. Ya memang dari awal inilah sistem. Yang ada di komputerisasi tadi itu lahir dari perjanjian. Jadi kalau mau ada perubahan di sistem komputer tadi harus ada adendum, perubahan perjanjian. Itu yang kita minta, surat persetujuan tertulis bahwa kita hanya bayar pokok hutang saja. Kalau belum ada surat itu maka belum ada adendum, belum ada perubahan tuh. Mau dia mau bilang kayak apa juga. Dan jangan percaya sama orang-orang begitu. Tuhan saja mereka lawan. Coba, gimana kita mau percaya sama orang-orang yang Tuhannya saja mereka lawan? Ya, jadi jangan kalah siasat kita. Kumpulin uang udah cukup baru datang. Saya mau bayar. Itu Pokoknya ya itu ya. nggak usah tegasin pokok, kita udah nggak mau berhenti maksiat. Seperak pun nggak akan kita bayar. Udah bayar aja 1.000 perak. 1.000 perak. Ayo kita hitung 1.000 perak itu. Tinggal kita hitung saja 1.000 per 1 dirham riba itu lebih kurang, sekarang 1 dirham lebih kurang 30.000. Yang 60.000 itu kalau pakai ongkos cetak. Tapi dirham itu 30.000. Jadi 1/30 dikali 36 kali. Bobot zinanya tuh. Supaya kita bisa hitung. Jadi 1.000 perak kita kalau dihitung dengan cara tadi berapa zina tuh? Paling enggak 2,5 kali zina hukumnya itu 1.000 peraknya. Mau nggak itu kita tanggung? Ini kan sebetulnya biar kita bisa simulasi itu, menghitung sendiri. Kenapa sampai didetailkan 1 dirhamnya 36 kali zina? Supaya kita bisa menghitung dan tidak meremehkan. Oh cuman 1.000 perak. Ini kan konyol orang-orang yang terus bilangnya begitu. Oh cuman 1.000 perak. Ya dihitung ayo. 1/30 dikali 36. Itu lebih kurang berapa? 1,5 tuh. Yang sekali zinanya aja orang udah rame. Nggak apa-apa, sedikit aja sepenting udah Ya. keluar sertifikatnya kan gitu. Iya, Tetap ya. dibayar bunganya. Sertifikatnya gitu. keluar ya. Tetapi dosa zinanya juga tercatat akhirnya ya. Jadi ayo ini upaya kita bersama, yang menjadi masalah kita olah menjadi aspirasi. Tinggal ya tadi setelah puasa maka kita sudah bisa harusnya fokus di pemberdayaan. Ini berarti gini. Ada beberapa teman ya saya tahu sampai Mbak Vila itu kan beberapa kali pernah mau masuk lelang itu, maksud dia nggak selesai lama padahal hampir 7 tahun, tapi dia juga nggak ada upaya benar-benar untuk itu loh apa jenenge
Ini ya memperjuangkan. Jadi- Nah, ini harusnya tak tahu ilmunya, ini perjalanan uangnya ini. Jadi perempuan, sebenarnya. ada ilmu sesat yang hari ini muncul tentang bagaimana upaya lelang tadi ternyata bisa diulur-ulur, ternyata Ya. juga tidak gampang dan seterusnya. Ya. Lupa bahwa selama masih berhutang ada ancaman tidak masuk surga di situ. Lebih asik ngulur waktu dengan cara-cara tadi. Itu satu kesalahan fatalnya. Yang kedua, itu hanya terjadi kasuistik saja. Kalau memang ada yang sekian lama akhirnya tidak terjual, itu kasuistik aja. Yang kebanyakan terjadi, harga aset 500 juta dijual 100 juta. Itu tuh. Dan itu nggak butuh tanda tangan kita lagi, nggak butuh izin kita lagi, nggak perlu. Hari ini kita berhadapan dengan kasus-kasus yang lelangnya aja kita nggak tahu. Diakalin tuh. Tahu-tahu laku, tahu-tahu balik nama. Iya. Karena nggak butuh tanda tangan kita. Nah, itu ilmu sesat yang tadi itu membuat orang tenang dengan maksiat lanjutannya dalam bentuk dia tidak sungguh-sungguh bayar hutang. Lalu tahu-tahu akhir asetnya juga laku terjual. Karena orang akhirnya kehilangan kewaspadaan. Dia merasa oh dengan cara begitu dia bisa ngulur waktu. Padahal yang namanya hutang selama ya mau bagaimana longgar pun harusnya tidak membuat kita bisa tenang tuh. Ya, karena tadi ancaman tidak masuk surganya. Jadi hari ini kita bisa melihat kesungguhan orang bertaubat urusan riba tadi, diantaranya juga ditunjukkan berapa kesungguhan dia untuk menyisihkan uang buat bayar hutang. Itu.